Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang 11 istri Nabi Muhammad SAW. 11 istri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menikah 11 orang wanita, 10 diantaranya sudah menjanda dan tua. Jadi pernikahan Nabi tersebut bukan untuk menyalurkan nafsu seksnya, melainkan untuk mencetak guru-guru wanita dalam bidang hukum-hukum syara. Karena pada masa itu wanita merasa malu bertanya langsung kepada beliau tentang masalah kewanitaan, misalnya soal haid atau menstruasi, masalah nifas, melahirkan, dan sebagainya, serta mengenai masalah perkawinan. Menikah dengan 11 wanita ini merupakan pengecualian bagi Nabi Muhammad SAW, sedangkan umatnya tidak diperbolehkan. Adapun ke-11 istri Rasulullah SAW tersebut adalah 1. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, yaitu dia sudah menikah 2 kali menjanda. Pertama, ia menikah dengan Abu Halal An-Abbasi bin Zurarah dan dikaruniai seorang anak bernama Halal. Serta setelah Abu Halal meninggal, ia menikah dengan Atik bin Abid al-Makhjumi. Sesudah suami keduanya meninggal, beberapa pemuka suku Quraisy melamarnya, namun saat itu Khadijah menolaknya dengan baik lantaran mereka hanya memandang kekayaan dan kedudukan sebagai wanita terpandang. Namun setelah mengetahui ketampanan dan keagungan daripada pribadi Nabi Muhammad SAW, Khadijah menyatakan rasa kagum, cinta, dan melamarnya. Pernikahan mereka disaksikan oleh Abi Thalib dari pihak Nabi Muhammad dan Umar bin Asad dari pihak Khadijah. Usia Khadijah kala itu 40 tahun, sedangkan Nabi SAW berumur 25 tahun. Dari pernikahan mereka berlangsung selama 25 tahun dan dikaruniai 7 anak. 3 putra diantaranya Al-Qasim, Abdullah, dan Thayyib, yang meninggal dunia sewaktu masih kecil, dan dikaruniai 4 putri, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Istri Nabi yang kedua yaitu Saudah binti Jam'ah. Saudah binti Jam'ah seorang janda dari Sukron bin Amr bin Abdi Syam. Setelah memeluk Islam, Sukron turut berhijrah ke Habasyah dan meninggal dunia. Ketika kembali ke Mekah sejak menjanda, Saudah hidup sebatang kara. Andai pun kembali ke keluarganya, pastilah dia akan dipaksa untuk menjadi kafir kembali. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menolong Saudah dengan menikahinya. Sementara usia Saudah ketika itu sekitar 55 tahun. Yang ketiga, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq yaitu merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Nabi. Ialah satu-satunya wanita yang masih gadis ketika dinikahi oleh Nabi SAW. Ia terkenal cerdas dan kuat ingatannya. Maka tidaklah mengherankan jika banyak sahabat yang menanyakan hukum-hukum Islam kepadanya. Sedemikian luas dan mendalam pengetahuan agamanya, serta begitu hebat hafalan Aisyah, hingga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,
ambillah sebagian dari agamamu dari si wanita merah ini. Panggilan sayang dari Nabi untuk Aisyah Khumairah. Ia mendapatkan julukan wanita yang merah, artinya karena kulitnya kemerah-merahan. Yang keempat, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu, ia merupakan janda dari Khunais bin Hudzafah bin Qais yang meninggal dalam perang Badar. Nabi Muhammad menikahinya karena dua alasan. Yang pertama karena rasa tanggung jawab untuk melindungi dan menghibur setelah kehilangan suami yang telah syahid ketika membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan beliau dan kedua kecintaan beliau kepada Umar, ayah sang Hafsah. Hafsah ialah istri Nabi Muhammad SAW yang turut berjasa menyimpan mushaf Al-Quran. Yang kelima, Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan merupakan seorang janda dari Ubaidillah bin Jahsi bin Khuzaimah yang turut berhijrah ke Habasyah. Yang keenam, Ummu Salamah Hindun binti Umayyah, seorang janda dari Abu Salamah bin Abi Asad yang meninggal dalam perang Uhud. Ia termasuk orang yang paling kuat iman dan jihadnya. Ketika Nabi Muhammad SAW melamarnya, ia berkata, Ummu Salamah berkata, aku wanita tua yang miskin yang harus dinafkahi dan wanita yang sangat pencemburu. Mendengar pengakuan itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku lebih tua darimu, sedangkan masalah nafkah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang kecemburuan, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan darimu. Yang ketujuh, Zainab binti Jahsi. Dia merupakan seorang janda dari Zaid bin Haritsah. Mereka bercerai karena kehidupan rumah tangga yang semakin lama semakin memburuk. Dan Zainab merupakan memang keturunan dari orang-orang terhormat, sedangkan Zaid adalah seorang hamba sahaya yang kemudian diangkat anak oleh Nabi SAW sehingga mendapat julukan Zaid bin Muhammad. Yang kedelapan, Juwairiyah binti Al-Haris bin Abi Dirar. Juwairiyah binti Al-Haris bin Abi Dirar, Nabi SAW menikahinya untuk melunakkan hati kaumnya kepada Islam pada saat itu. Ia merupakan putri Al-Haris bin Dirar, pemimpin Bani Mustalik yang pada saat itu pernah bersatu untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, tetapi kemudian berhasil ditaklukkan. Yang kesembilan, Sofiyah binti Huyai bin Al-Khattab. Dia merupakan seorang janda dari Kinanah bin Robi bin Abi Ihakik yang terbunuh dalam perang Khaybar. Dan dia termasuk tawanan orang muslim setelah perang Khaybar usai. Yang ke-10, Maryah binti Sam'un. Maryah binti Sam'un merupakan wanita dari Kipti. Perkawinan Nabi SAW dengan Maryah dikaruniai seorang anak bernama Ibrahim yang meninggal sewaktu masih kecil. Beliau meninggal dunia pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu dan dikuburkan di pemakaman Baqi bersama para sahabat, siddiqin dan para syuhada. Dan yang terakhir yaitu yang ke-11, Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah. Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah yaitu istri terakhir Nabi. Dia seorang janda dari Abarahim bin Abil Ijaz. Nabi SAW menikahinya sebagai penghormatan bagi keluarganya yang telah saling menolong dengannya.
Dari data-data wanita yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, jelaslah bahwa tujuan beliau beristri lebih dari satu adalah untuk pengajaran dan merupakan syariat, dan untuk memperkuat barisan wanita Islam. Dengan demikian, jika ada yang menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi 11 wanita hanya untuk menyalurkan syahwatnya, itu merupakan fitnah yang paling keji. Demikian ulasan daripada 11 istri Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mau menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.